Indonesia memiliki beberapa jalur mudik yang menjadi sangat padat saat musim mudik tiba. Jalur-jalur mudik ini mayoritas berada di Pulau Jawa yang padat akan penduduk dibanding dengan daerah lain. Melihat data PT Jasa Marga Persero selaku BUMN yang bergerak di bidang penyelenggara jasa jalan tol, adapun pintu tol dengan arus lalu lintas keluar masuk terpadat, yakni gerbang tol Cikarang Utama dengan total kendaraan yang melintas sebanyak 130.816, gerbang tol Palimanan arah timur sebesar 68.093 kendaraan, dan gerbang tol Cilenyi dengan jumlah kendaraan 62.462. Mudik atau pulang kampung memang tidak bisa terpisahkan dari tradisi masyarakat Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan inilah ulasan mengenai jalur mudik di Indonesia menjelang mudik 2021. Ruas-ruas tol yang dikelola oleh Jasa Marga dan kelompok usahanya terus menerapkan kebijakan inovasi dan manajemen traffic, yakni mencakup penerapan teknologi dari berbagai lini seperti pelayanan transaksi, lalu lintas, informasi, kesiapan jalur fungsional, serta pengaturan di rest area. Kemudian, penyiapan infrastruktur ruas-ruas yang sudah beroperasi dengan menambah kapasitas lajur, gardu, penggunaan mobile reader, dan saluran komunikasi seperti rest area monitoring system. Dan inilah peta mudik Indonesia di Pulau Jawa sebagai wilayah dengan penduduk terbanyak. Jalur mudik yang menggunakan jalan tol terlihat pada jalur yang berwarna hijau. Pengendara yang melintasi jalan ini akan dikenakan biaya dan tidak diperkenankan beristirahat di pinggir jalan karena berbahaya bagi diri dan pengendara lain. Tempat istirahat telah disediakan di rest area jalan tol. Sementara, jalur berwarna merah adalah jalan nasional atau jalan provinsi. Pengendara yang melewati jalan ini tidak akan dikenakan biaya. PT Jasa Marga sendiri sebagai pemilik konsesi dan operator jalan tol pertama dan terbesar di Indonesia, konsesi saat ini mencapai 1.527 km jalan tol dan panjang tol operasi mencapai 1.165 km. Jaringan jalan tol Jasa Marga tersebar mulai Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain terdapat jalan tol yang beroperasi penuh, terdapat pula jalan tol yang beroperasi sebagian dan jalan tol yang terus berlangsung pembangunannya, yakni dalam tahap konstruksi ataupun pembebasan lahan. Sobat, mengenai rencana mudik 2021, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang belum usai di Indonesia. Tertanggal 6 hingga 16 Mei 2021, diproyeksi menjadi puncak bagi warga yang tetap nekat melakukan mudik. Kebijakan pengetatan larangan mudik ini termuat dalam Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 yang diumumkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Kamis 22 April 2021. Dalam kebijakan ini disebutkan bahwa salah satu bentuk pengetatan yakni penumpang moda angkutan udara, laut, dan darat yaitu kereta api wajib membawa surat keterangan hasil tes antigen atau GINOS yang berlaku maksimal hanya 1 kali 24 jam. Pihak KAI juga meniadakan perjalanan kereta api angkutan penumpang mulai tanggal 6 Mei 2021. Kebijakan peniadaan mudik ini salah satunya dilakukan lantaran pemerintah belajar dari India yang mencatat lonjakan kasus virus corona lebih dari 300.000. PT Jasa Marga akan menyiapkan sejumlah titik lokasi penyekatan di jalan tol seiring kebijakan larangan mudik Lebaran 2021. Hal ini sesuai pula dengan hasil survei Kementerian Perhubungan yang mencatat bahwa meski ada larangan, terdapat sekitar 11% responden atau 27,6 juta orang yang memilih tetap mudik. Titik penyekatan sama seperti tahun lalu, yakni di Cikarang Merak kilometer 31 dan Cikupa arah Merak. Rencananya, titik penyekatan juga ditambah di jalan tol arah Surabaya dan jalan tol Solo Ngawi.
Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono juga mengatakan bahwa akan ada 333 titik pos penyekatan. Jumlah ini termasuk di jalur-jalur tikus. Titik sekat diantaranya 8 titik Polda Lampung, 16 titik Polda Banten, 8 titik Polda Metro Jaya, 132 titik Polda Jawa Barat, 149 titik Polda Jawa Tengah, 10 titik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 7 titik Polda Jawa Timur, dan 3 titik Polda Bali. Di samping munculnya kebijakan larangan mudik Lebaran 2021, mudik lokal untuk 8 wilayah masih diperbolehkan selama periode dilarang mudik. Pengecualian larangan mudik berlaku untuk wilayah aglomerasi, yakni pergerakan kendaraan di perkotaan atau kabupaten yang saling terhubung dalam kesatuan wilayah. Artinya, di wilayah-wilayah yang dikecualikan, warga masih boleh bepergian atau diperbolehkan mudik lokal. Terdapat 36 kota dalam 8 wilayah yang masuk dalam kategori aglomerasi dan diperbolehkan melakukan perjalanan sesuai isi Permenhub nomor PM 13 tahun 2021. Sobat, meski masih berada di tengah situasi pandemi COVID-19 dan larangan mudik 2021, terdapat sejumlah proyek jalan tol yang terus berlanjut. Hal ini dikarenakan jalan tol adalah bisnis infrastruktur yang akan membawa peruntungan dalam jangka panjang. Tol dapat pula langsung digunakan ketika pandemi berakhir, sehingga dapat berpengaruh besar untuk membangkitkan kembali denyut ekonomi. Sejak 2020, Jasa Marga tetap menargetkan penyelesaian 4 ruas tol baru agar segera beroperasi, yaitu Cinere Serpong, Kunciran Cengkareng, ruas Bogor Ring Road, dan Manado Bitung. Kemudian, 2 ruas jalan tol yang sedang dalam tahap konstruksi yaitu Probolinggo Banyuwangi dan Jakarta Cikampek 2 Selatan. Nah sobat, itulah ulasan mengenai jalur mudik di Indonesia 2021. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.